Blue 39 Station, Radio Kampus, Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Hello 39ers. Yeay. Sebelum kalian mau tahu soal tamunya, tahu dulu soal moderatornya ya. Jadi halo semuanya, aku Sheni, semester 3, angkatan 21 dari jurusan Manajemen Bisnis. Kita langsung aja cari tahu soal narasumbernya nih teman-teman. Boleh dari yang kakak baju merah dulu, kenalin diri dong. Ya, perkenalkan, nama saya Gerard Niko, saya juga dari Manajemen Keuangan, angkatan 20. Oke, kakak satunya. Kalau saya Francisco Totti dari sama Manajemen Keuangan juga angkatan 20. Panggilannya kak? Kak Niko? Ya, Niko Totti. Totti. Oke. Apa lagi yang mau dikenalin diri ya? Statusnya kak? Statusnya masih single. Single. Kak Totti? Sama sih. Sama-sama single teman-teman. Boleh. Terus manajemen anak keuangan nih. Wah gila. Emang milih keuangan untuk kedepannya atau gimana? Atau iseng? Lebih ke ini sih, pengen belajar ngatur uang aja. Ingin ngatur uang. Iya biar makanya. gak boros. Iya. Biar nggak boros. Anak kos? Enggak, ini yang kos. Aku kos. Kos. Ya. Berarti kakaknya rumah. Ya, rumah. Oh, tapi sebelum kita masuk soal bisnisnya nih kak, kenapa milih Kak Toti atau Kak Toti kenapa milih Kak Niko untuk jadi partner bisnis ini? Karena ya cocok aja sih. Cocok kayaknya nggak cukup deh. Ya, udah kenal lumayan lama sih, jadi kayak ya percaya aja. Percaya? Ya. Oke, percaya. Emang berarti emang sering sekelas dong? Enggak, jadi kayak kenalin temen. Dikenalin temen, Ya. udah kayak cari jodoh ya, dikenalin temen. Terus Ya, ngerasa ngelihat prospek di masing-masing gitu atau gimana? ya enggak kayak sering main aja, jadi ya lama-lama kan kenal lebih dekat. Ya, tahu. Lebih dekat. Oke. Gitu sih. Oke, sekarang kita penasaran soal bisnisnya kak. Kalau boleh tahu di industri apa nih? Di F&B. F&B. Berarti jual-jual makan minum gitu ya? Makanan Iya. frozen food. Frozen food. Apa nama bisnisnya apa nih kak? Ayo Mama. Ayo Mama. Iya. Secara online apa offline store? Online dan offline sih. Online dan offline. Kalau boleh tahu ada Instagram atau sosial media lainnya? Ada Instagramnya ayomama.id. ayomama.id dicatat ya Di teman-teman. follow. Di follow boleh. ayomama.id. Jual frozen food aja. Sama hampers. Sama hampers. Frozen food sama hampers. Kalau boleh tahu dari kapan kak buka Udah usahanya? dari Juli 2020. Awal pandemi. Ya. Berarti udah jalan mau 2 tahun. Sudah 2 tahun tahun lebih. Udah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Masih aktif. Masih Ya, aktif sampai sekarang. masih. Wih, keren. Dari Juli sampai sekarang. Lagi corona padahal, tapi Iya. mau bangun bisnis. Apa motivasinya? Soalnya kan ini ya, corona, Justru COVID, peluang. ya kayak nggak ada kerjaan di rumah, terus ya ngapain ya, kita jual-jual aja. Orang-orang kan butuh pada hidup sehat gitu. Sedangkan kan nggak bisa keluar rumah. Jadi kita melihat peluang di situ buat Ya. frozen food, makanan sehat, Wih, daging, sayur. keren. Gitu sih. Biasanya pandemi orang-orang malah hopeless gitu ya. Kayak Iya. nggak mau ngapa-ngapain, udah kayak Ya, kayak kehilangan semuanya gitu. Tapi di sini kan Niko sama Kak Toti ngelihat peluang di tengah-tengah pandemi. Wah, keren sih. Keren ya. Anak-anak FBIB ya. Mantap. Oke, berdirinya Juli 2020. Industrinya di bidang F&B. F&B. Terus kalau boleh tahu perusahaannya ini udah sempet promosi kemana-mana aja? Kita Ke Instagram. ya sama kayak di grup-grup tetangga kan. Kita kan jual juga pertamanya buka di garasi rumah aja. Garasi rumah. Ya, sama online. Jadi kayak kalau yang di garasi ya, yang dekat-dekat atau tetangga yang mau beli ya silahkan beli, datang nggak apa-apa. Gimana cara buat mereka percaya kayak ini produk baru tapi kalian harus nyoba gitu? Ya kita kan kita promosinya kan sama orang-orang yang kita kenal ya, jadi kayak Yang ini yang offline store-nya deh, yang offline store-nya. Kan buka garasi tuh buat jual apa tuh barang-barangnya nih. ya Terus kayak gimana cara memanggil para
konsumennya gitu. Kita kan promosinya sama lebih kayak ke tetangga sih, jadi kayak orang-orang yang deket gitu. ya, Oh, langsung ke orangnya ya, berarti. kayak kan ada kayak grup apa ya, grup PPKK, kalau mama kan ada grup Ah, PPKK ah, gitu, benar-benar. bisa promosi di situ sih. Berarti sebagian besar kalau yang di offline store-nya ibu-ibu gitu. Ya, Ibu-ibu yang doyan belanja Ya. gitu. Iya, di komplek terutama. Oh, di komplek. Berarti ini enggak kalau pengiriman gitu Ngirim gitu. udah Ya, sejauh ngirim. ini sampai di mana aja? Paling jauh Sidoarjo sih. Sidoarjo. Ya, Belum nyoba berarti di luar dari Jawa Timur gitu. belum. Tapi kira-kira bisa nggak kalau ngirim ke luar Jawa Timur gitu? bisa. Ya, Bisa. Bisa kalau kan frozen food bisa di vakum atau apa. ya, Oh tahan iya lama. ya Biar benar. lebih benar. tahan Bisa lama. dipakai. Dikemas juga pakai styrofoam gitu. Mm-mm. Iya ya. Gitu sih. Terus kalau yang online-nya gimana? Ya kalau online kita jual ada di kayak di Shopee Shopee Food atau Food. Tokopedia. Oh, buka di kayak gitu. Gojek. di e-commerce juga ya, ya. Berarti rame nggak? lumayan. Rame. Biasanya orang-orang kalau misalnya Shopee itu berarti cuma taruh domisili yang Surabaya aja. Maksudnya Ya, Surabaya. yang enggak yang orang-orang luar gitu. Ya paling dekat kan Surabaya, Sidoarjo gitu. Mm. Itu sih. Terus kalau online promosinya lebih enak penjualannya lebih enak yang secara online apa yang secara offline itu? Enak. offline sih. Ya. Lebih ramai itu berarti, lebih enak itu. Tapi kan Iya. online kan biasanya orang-orang promosi ke mana ya? Paid promote gitu-gitu kan. Terus orang-orang lebih enak kontaknya gitu. Ya 11-12 sih kalau online tuh ya enak tapi Ribet di packingnya ya. ya Ribet di situ. packingnya, terus nanti belum kena biaya ongkirnya. Oh, berarti cost-nya lebih gede berarti. Cost-nya lebih di online dibanding di Oh iya offline. kan Iya. ada biaya ongkir juga. Oh ya, store-nya kan store pribadi ya, jadi nggak ngeluarin. Iya. Oke, berarti dilihat dari ceritanya kayaknya bisnisnya ini udah lumayan lancar-lancar aja gitu ya. Terus sejarah awalnya terbentuk ini tuh gimana? Kayak mikir apa sih kayak jualan fast food yuk gitu. Ini Oh ngerti. Ya ceritain Ya, dong. Oke, jadi ya tadi itu awal pandemi kita udah gak tahu mau ngapain, diimbau untuk di rumah aja, terus ya semua pada di rumah aja kan nggak bisa kemana-mana, nggak bisa olahraga di luar gitu, jadi kita berinovasi untuk membuat ini buat hidup sehat gitu, seperti buat produk daging, sayur, buah, seperti itu sih. Oh berarti sayur juga di Iya. frozen gitu. Iya ada. ya, Oh. lebih kayak sayur-sayur organik gitu. Kan kelebihannya apa dibanding yang kayak yang biasa gitu? Kelebihannya Di harga ya. ya mungkin di harga ya. Terus kan juga kalau organik kan buatan sendiri, jadi kan ya lebih bagus sih menurutku. Iya lebih sehat lah, Ya, lebih lebih terjamin sehat. lah, ya kan. Berarti awalnya karena iseng gitu, gabut terus habis itu Bisa dibilang gitu ya. terus kan anak kuliahan ya bikin bisnis, modalnya gede nggak? Terus gimana tuh cara dapetin? Kan pasti Modalnya orang-orang tuh kan kadang mikir di modalnya kan kalau mau mulai bisnis kayak aduh aku masih kuliah belum penghasilan apa, nggak ada modal atau gimana? kalau modal ya Modal sendiri. iya minta orang tua sih kasihan. Bentar, Iya. jadi buat dari situ baru buka usaha. Kayak- Apa frozen food aja atau ya sama hampers juga hampers yang ada. tadi ya? ya Yang paling rame apa frozen food? Frozen food. Frozen food. Dibanding hampers. ya soalnya hampers kan cuman hari-hari tertentu, hari besar. Kayak Natal gitu, Lebaran. Benar. Hampersnya apa yang kayak yang dibikin itu? Ya, Yang dibentuk yang keranjang gitu. keranjang gitu. Ya keren sih idenya. Saya dari kecil gitu terus sekarang berarti targetnya sekarang rata-rata konsumen itu ibu-ibu, Ya, tangga, Ya anak kos juga. anak Sekarang kos. yang lebih biar nggak ribet. ya yang Masak. orang nggak mau ribet, yang
tinggal manasi makanan selesai makan gitu. Yang nggak perlu masak-masak gitu. Benar-benar. Berarti inspirasinya nih dari gabut gitu ya, pas corona ngapa-ngapain. Ya hidup sehat juga. Pengen hidup sehat juga. Makanya ngebangun bisnis ini bareng-bareng. Cuma berdua doang atau ada partner lain? Berdua doang. Nih. Mantap ya. terus ini. Apa ya? Kalau gimana? Itu kan berarti tahun 2020 tuh berarti baru masuk. Udah kuliah apa belum ya? Kan angkatan 20 kan ya? Iya, angkatan 20. Baru masuk, baru banget masuk. Iya. Itu semester berapa berarti? 1. Baru semester 1 tuh sudah saling percaya buat jadi partner bisnis gitu. Ini kenalnya udah lumayan lama. Ya, dari sebelum masuk kuliah. Ya. Teman sekolah berarti. Oke. Gampang nggak jalanin bisnisnya? Gampang susah. Iya. Susahnya sih ke ini ya, promosi. Ya, promosinya kan cuman sementara ini baru ya, orang-orang yang kenal dekat aja. Bukan meluas gitu, masih belum. Pernah nggak dapat konsumen yang gokil gitu? Kayak kadang tuh yang kayak gak bisa dimasuk akal gitu permintaannya, atau ada apa gitu. Sementara ini sih belum ada ya. Berarti masih aman, semua masih konsumennya. Normal semua. Iya. Berarti belum ada. Berarti sejauh ini aman-aman aja ya bisnisnya. Omsetnya lancar nggak? Omset ya lumayan lah. Dibanding pandemi sama sekarang? Kalau pandemi banyak mana ya? Mungkin banyak waktu pandemi ya. Jadi banyak waktu pas pandemi. Ya soalnya kan kalau COVID ini sudah semakin mereda. Terkini kan semakin mereda, orang kan juga bisa belanja sendiri gitu keluar. Lebih milih keluar gitu sih. Berarti sekarang lebih rame, jadi lebih atau gimana? Ya masih rame tapi lebih ramean waktu COVID. Ya. Gitu. Ya mungkin orang-orang lebih banyak nganggur di rumah waktu COVID ya. Lebih mager gitu. Karena kan semua udah beraktivitas di luar gitu kan. Pernah nggak sejauh ini sampai sekarang ada apa ya, kayak slang dikit sama partnernya, atau ada masalah gitu selama membangun bisnis ini? Masalah sama partner. Pernah? Sama partner? Iya, pernah nggak? Nggak pernah sih. Ya paling cuman el-elan dikit lah. Oh ya wajar sih kalau gitu. Kalau selama menjalankan bisnisnya aman aja. Dari tahun 2020 sampai sekarang aman aja. Aman aja sih. Berarti kuat ya imannya, lancar semua. Berarti nggak pernah ada masalah sama konsumen atau apa gitu? Sejauh ini belum ada sih. Iya, soalnya kan konsumen juga orang-orang dekat. Yang kenal-kenal. Kebanyakan yang kenal. Iya sih. Jadi mereka udah percaya banget ya. Jadi langganan dong. Iya. Pernah nggak nyoba bisnis sebelum bisnis ini? Belum pernah sih. Belum pernah sama sekali. Berarti ini bisnis pertama dong? Iya. Wih gila, bisnis pertama dan masih aman sampai sekarang. Keren. Sama sekali nggak pernah nyoba yang kecil-kecilan gitu, jualan apa dulu? Mungkin pernah ya, mungkin karena tugas sekolah aja. Dulu waktu SMA pernah kayak disuruh jualan di mana gitu, bikin produk. Ya nyoba tapi ya udah, selesai tugas itu ya selesai, nggak ada lagi, nggak dilanjut. Kenapa tertarik untuk nyoba bisnis gitu? Nggak ngerasa takut gitu kayak takut gitu kalau nanti nggak jadi gimana, atau nanti nggak jalan gimana? Kalau takut sih ya takut ya, cuman kita ya mulai aja dulu gitu. Ya Daripada nggak sama sekali. Kalau mikir takut terus nanti nggak jalan-jalan sih. Betul. Quotes of the day, kalau mikir takut terus nanti nggak jalan-jalan. Terus awal gimana pertama-tamanya itu bisa langsung
masa langsung jebret gitu kan nggak, pasti ada prosesnya. Pertama enggak. ngapain dulu, ngapain. Sama kita kayak mikir jualan apa ya, jualan apa gitu. Terus ya kita kepikiran aja karena kayak ya orang udah covid, kita waktu covid aja di rumah wis males lah, kemana-mana tuh males, kita pesen online ya. Kita idenya dari pengalaman kita sendiri aja sih. Apa pengalamannya apa? Ya kan dia kos dia males kayak belanja makan atau apa ribet lah, kalau beli bahan makanan terus sampai rumah harus masak, itu kan ribet ya. Jadi ya lebih ke frozen food aja, dipanasi Lebih enak, selesai, lebih lama, ya. bisa tahan lama gitu kan. Hmm, Pernah ada masalah di bagian ini nggak, ke apa sih namanya, yang ngambil bahannya? distributor apa Supplier. Iya, supplier. supplier. Ke suppliernya pernah nggak, atau semua aman-aman aja? Kadang misalnya kayak nggak dapet bahannya gitu karena ada proses apa gitu. Aman-aman aja sih, cuman kadang mungkin cuman habis stoknya gitu, masih perlu nunggu. sama Sedangkan ya sama kita kan kalau jualan kita tuh seringnya pakai ini ya, sistem PO. Oh, PO Ya, itu jadi, lebih aman. lebih aman, jadi Heeh. ya, Lebih nggak gampang rugi lah. Jadi Iya, jadi ya, benar-benar kalau kalau kita beli PO. barang kebanyakan kan konsumennya belum dapat, bisa ini Nah, iya sia-sia. benar. gitu sih. Gimana rasanya pas dapat orderan pertama? seneng. Seneng banget sih. Siapa pelanggan pertamanya? Ada temannya mama saya, Temen tetangga. tetangga. Jadi tetangga ini punya faktor yang kuat ya untuk mendukung bisnis ini. Ya, Oke. lumayan. Tadi udah bahas soal strategi pemasarannya juga, cara online gitu kan ya, promosi ke tetangga, terus dapat orderan pertama tuh rasanya wah, udah berasa jual ribuan nggak sih barang kayak wah gila. Akhirnya lumayan. berarti pertanda bahwa ini berhasil gitu. Terus kalau boleh tahu omsetnya sekarang semakin naik nggak? Gimana? Ya lumayan lah Ya, buat 1 bulan 2-3 lah. ya, 1 bulan 2 2 sampai 3. Wih, lumayan ya. lumayan buat anak kuliah, lumayan Udah bisa beli barang-barang apa gitu. ya. Udah bisa. Iya. Gila. Keren banget ya. Sekarang masih cuma berdua doang atau ada karyawan gitu? Karyawan nggak ada sih, paling cuman ya orang-orang rumah lah yang bantu packingin kalau kita lagi kuliah gitu. Lebih hemat kos nggak sih? Lebih hemat Iya, kosnya. Iya, Bener-bener. hemat. Iya ya, tempat udah punya pribadi. Terus orang-orang terdekat yang ngebantu. Iya. Ya, ngebantu omset banget sih. Oke. Keren banget sih bisnisnya. Masih muda. Mudah mulai dari semester 1. Yang mungkin kalau bahkan aku mungkin masih ragu-ragu sih. Nggak mungkin bisa yakin itu, apalagi ketemu bekerja sama orang gitu kan. Oke, thank you banget buat Niko dan Kak Toti juga udah bincang-bincang sama aku hari ini bahas soal bisnis. Bisa jadi inspirasi buat teman-teman biar kita bisa inovasi bareng-bareng gitu. Jangan takut buat mulai. Terus tadi ada quote of the day-nya juga, kalau ragu-ragu kalau nggak dimulai dulu gak bakal jadi gitu kan. Oke, thank you semuanya. Thank you. Thank you. Selesai.